Kemudian juga di antara fitnah wanita, dan fitnah wanita ini subhanallah dahsyat, sangat dahsyat. Hingga Allah berfirman tentang fitnah wanita, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita azim, sangatlah agung, sangatlah besar. Dan Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya buat laki-laki dibandingkan wanita. Jadi wanita termasuk fitnah yang berbahaya buat kaum laki-laki. Ya, apalagi subhanallah zaman sekarang, zaman yang wanita itu tabarruj, keluar, bersolek, mengumbar aurat, dan yang lainnya, itu membuat banyak fitnah di tengah laki-laki. Kadangkala keluarga juga fitnah, ujian. Imma keluarga itu ujian karena banyak kesalahpahaman di tengah-tengah keluarga, atau ujian karena menjauhkan dari Allah Azza wa Jal, atau ujian dan cobaan karena penyakit kesulitan hidup yang dialami ketika seseorang berkeluarga. Ya, ini juga ujian dari Allah Azza wa Jal. Ya, kata Allah Azza wa Jal dalam surat At-Taghabun, termasuk surat yang menjelaskan harta dan keluarga termasuk ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian fitnah, ujian. Bahkan kata Nabi SAW, aulad, anak-anak ini mabkhalatun wa majbanatun. Anak-anak kadang membuat seseorang itu bakhil dan penakut. Yang banyak membuat dia takut dan juga bakhil karena dia memiliki anak. Maksud dari ayat ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Ya, artinya bisa menjadi ujian buat kita. Maka disebutkan Nabi SAW ketika sedang khutbah, Hasan dan Husain cucunya main-main, loncat-loncatan. Subhanallah, sampai Nabi SAW tidak kuat untuk bisa meneruskan khutbah, beliau turun, beliau pegang Hasan dan Husain. Beliau mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Kadangkala ya kita ada niat baca Al-Quran, si anak nangis, menghalangi kita untuk baca Al-Quran. Kadangkala kita pengen sholat, subhanallah si anak ngerengek, minta es krim atau mainan. Fitnah, ujian buat kita. Kadangkala si anak keluar tanpa izin, tiba-tiba celaka. Fitnah, banyak fitnah, ujian buat orang tuanya. Ya, dan ujian ini yang disebutkan bahwa dia diampuni dengan sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan yang lain-lain. Diampuni dari fitnah kelalaian kita kepada Allah karena sebab keluarga. Bahkan ada keluarga yang musuh buat kita. Kata Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu inna min amwalikum wa azwajikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara harta kalian dan istri-istri kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Maka berhati-hatilah. Bagaimana musuh? Karena dia menjauhi kita dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai ada sebagian mahasiswa lulusan Universitas Islam yang senang dan gemar berbaca, belajar, ketika dia menikah dengan seorang wanita, menemukan dia baca buku dan yang lainnya, kata wanita itu buat apa? Apa manfaatnya baca buku? Nggak menghasilkan duit, tidak menghasilkan uang. Subhanallah, jadi musuh buat dirinya. Tidak memotivasi dia untuk berdakwah, tidak memotivasi dia untuk belajar, menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ada sebagian istri yang terus menuntut suaminya untuk memberikan kelayakan dalam nafkah, keglamoran hidup, dan yang lainnya. Maka si suami banting tulang menghabiskan waktu hanya ingin terlihat mewah dan seterusnya. Ini adu, musuh buat kita. Ya, musuh buat kita. Maka ini semuanya fitnah, ujian buat kita. Dan masih banyak lagi fitnah-fitnah. Dan Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, semuanya fitnah, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai orang menyangka kalau ujian itu atau fitnah itu hanya yang buruk. Kadang kebaikan juga fitnah ya dari Allah Azza wa Jalla.
Nah, bagaimana kiat kita selamat dari fitnah? Ini yang kita bahas. Fitnah ini banyak, dan pembahasan fitnah sangat banyak, sangat lebar. Ya, para ulama banyak membahas kitab-kitab yang berkaitan dengan fitnah, dan juga dalam kitab-kitab hadis dijelaskan yang berkaitan dengan fitnah. Cuma di sini kita akan membahas kiat selamat dari fitnah. Ada 3 hal yang berkumpul di dalam satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ana ringkas dari kitab Ar-Risalah Al-Mughniyah fi Sukut wa Luzumul Buyut. Ya, ada seorang lelaki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, man najat?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara seseorang selamat? Atau apa itu keselamatan? Najat, keselamatan. Maka Nabi SAW memberikan kepada laki-laki ini 3 hal. Dan ini menunjukkan jawami'ul kalim. Kalau Nabi SAW dikasih kalimat yang ringkas tapi memiliki fawaid, makna yang sangat dalam dan hikmah yang sangat banyak. Kata Nabi SAW, imlik alaika lisanak wal yasa'ka baitak wabki ala khatiatik. Kata Nabi SAW, tahan olehmu lisanmu, luaskanlah rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu. Ya, jadi laki-laki itu tanya kepada Nabi SAW, man najat, bagaimana selamat? Ya, bagaimana seseorang bisa selamat, najat? Maka Nabi SAW memberikan 3 hal. Tahan olehmu lisanmu, yang kedua luaskanlah rumahmu, dan yang ketiga tangisilah kesalahan dirimu. Maka kita bahas poin ini satu persatu biiznillah ta'ala. Dari hadis ini ada beberapa faedah ilmiah. Yang pertama, anjuran untuk mencari keselamatan di dalam hidup. Anjuran untuk mencari keselamatan. Lihat, laki-laki ini datang kepada Nabi SAW dan berkata, man najat, ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Atau bagaimana cara seseorang selamat? Ini anjuran agar kita mencari keselamatan di dalam hidup. Selamat dari murka Allah, selamat dari azab Allah, selamat dari siksa api neraka, selamat dari siksa kubur, dan seterusnya. Ya, maka seorang muslim wajib untuk mencari keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau dia selamat di dunia, maka itu akan membawa selamat di akhirat. Kalau dia tidak selamat di dunia, maka khawatir itu menyebabkan dia tidak selamat di akhirat. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an ketika melewati kuburan nangis. Beliau nangis sampai membasahi jenggotnya. Lihat, subhanallah, nggak kebayang orang bisa nangis sampai membasahi jenggotnya. Ditanya kepada Utsman ibn Affan, ya Wahai Utsman, kalau engkau diingatkan dengan surga dan neraka tidak menangis, tapi kenapa engkau kalau lewat kuburan menangis? Maka kata Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, inna hadhil maqabir, sesungguhnya kuburan-kuburan ini awal manazilil akhirah. Dia pertama kali kedudukan akhirat. Jadi pertama kali proses akhirat itu kuburan. Faman naja minha faqad naja. Yang selamat di sini maka akan selamat di akhirat. Yang tidak selamat di sini maka dikhawatirkan tidak selamat di akhirat. Makanya proses akhirat, maka iman kepada hari kiamat, iman dengan apa yang terjadi di alam kubur, itu pertama kali. Ya. Nah, makanya kita hidup ini pada hakikatnya mencari keselamatan dunia dan akhirat. Ya, dan keselamatan yang hakiki ketika seseorang dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu selamat hakiki. Semua keletihan yang dia lalui di dunia, di alam barzakh, kemudian sebelum ke surga, dari proses hasyar, dari proses kebangkitan, dikumpulin di padang mahsyar, pertimbangan amalan dan seterusnya, akan hilang kalau dia masuk surga. Ya, akan hilang kalau dia masuk surga. Kata Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesungguhnya setiap jiwa pasti mengalami kematian.
dan kalian akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, menang dia, berhasil. Jadi fauz hakiki, kemenangan yang hakiki itu ketika seseorang masuk surga. Kalau belum menginjak surga, maka belum selesai urusan dia. Imam Ahmad rahimahullah gemar beribadah. Dikatakan Imam Ahmad sholatnya sehari bisa 350 rakaat dan selalu menghatamkan Al-Quran setiap hari Jumat. Ketika dia sudah tua, beruban, ya, datang salah seorang ulama ke kota dia, maka dia mengambil penanya, catatannya, berlari sampai mengalahkan anak-anak muda. Anak-anak muda jalannya biasa ke kajian, dia berjalan agak cepat mengalahkan yang lain, padahal dia sudah tua renta. Maka dikatakan ketika ada orang melihat gigihnya Imam Ahmad beribadah, ditanya, ya Imam Ahmad, mata raha? Wahai Imam Ahmad, kapan seseorang istirahat? Kata Imam Ahmad, inda awwali qadam fil jannah. Nanti kita istirahat ketika kaki kita pertama kali menginjak surga. Subhanallah. Lihat imam menghabiskan waktunya untuk dakwah beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Waktunya habis dengan ilmu dan amal, difitnah, disiksa, mempertahankan agama Allah Azza wa Jal, tidak merasakan nikmatnya dunia, hidup di atas kefakiran. Dengan itu dia tetap mengatakan kalau kita akan istirahat ketika kaki kita pertama kali menginjak surga. Subhanallah, rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Ini sekarang pagi tidur, siang tidur, sore ngopi, ya, scroll YouTube. Ada teman jalan-jalan, ditanya mata roha, kapan istirahat? Tiap hari istirahat. Ya, subhanallah. Doanya Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kalau sana nggak doa itu aja Ustaz. Tapi tiap hari ya nggak ada praktek untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya ini pentingnya najat. Lihat laki-laki ini datang kepada Nabi SAW. Bertanya, ya Rasulullah, man najat? Apa itu keselamatan? Bagaimana seseorang bisa selamat? Maka Nabi SAW memberikan 3 hal. Nah, 3 hal ini kiat untuk terjaga dari fitnah. Ini penting. Jadi orang kalau pengen selamat dari fitnah apapun, jaga 3 hal ini. Yang pertama, imlik alaika lisanak. Tahanlah olehmu lisanmu. Ya, lisan ditahan. Subhanallah, sekarang bukan hanya lisan dan apa? Jari, ya, dan jari kadang lebih aktif dibandingkan lisan, karena kan sekarang zaman menunduk. Jadi orang saking tawadhu'nya sering nunduk sekarang, ya, nunduk, jadi ngelihat ke bawah aja, ya, zikir, ya, menunduk. Nah ini, ya, disuruh tahan oleh Nabi SAW. Artinya batasi. Kalau dulu berkata, sekarang dahsyat. Makanya kalau antum lihat ciri-ciri akhir zaman, hampir banyak yang terjadi. Hampir banyak yang terjadi. Salah satunya, karena lupa konteks hadisnya, cuman maknanya kalau nanti akhir zaman itu akan terdapat banyak tulisan. Subhanallah, banyak tulisan. Dulu tulisan itu orang nulis pakai surat. Surat terbatas. Ya, ngirim surat, kemudian melanjut. Dan antum lihat sekarang ada WA aja, itu tulisan udah luar biasa. Ditambah ada sekarang apa? AI itu subhanallah bisa menulis tanpa harus mengetik. Maka lihat subhanallah, lihat akhir zaman, hadis Nabi SAW. Nanti ciri-ciri akhir zaman kiamat akan banyak tulisan. Jadi orang gak perlu ngetik lagi sekarang. Dia sudah bisa lewat aplikasi tersebut untuk menjadi sebuah karya tanpa tulis. Makanya sekarang banyak tulisan yang tersebar luas, PDF atau yang semacamnya. Ya. Kemudian juga kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman fitnah itu akan masuk sampai ke dalam kamar kita. Kurang lebih maknanya seperti itu. Antum lihat sekarang subhanallah, seseorang berdiam diri di dalam kamarnya bisa terfitnah dengan fitnah yang sangat dahsyat. Ya, ini semua apa yang disabdakan oleh Nabi SAW terjadi.
Semua yang disabdakan oleh Nabi SAW terjadi. Nah ini kata Nabi SAW, imlik alaika lisanak, tahanlah olehmu lisanmu. Ya, karena lisan ini, ya, dia yang paling banyak dosanya, yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam amarah Allah, kebencian Allah, dan yang paling banyak sebab permusuhan, bahkan pertikaian, dan juga banyak yang bisa menimbulkan fitnah dan seterusnya. Ini dampak lisan. Dampak lisan. Ya, makanya di zaman fitnah kita disuruh oleh Nabi SAW untuk diam. Ya, artinya jangan berkata kecuali perkataan yang ada manfaat. Kalau ada manfaat kita berkata, kalau tidak ada manfaat lebih baik kita diam. Makanya orang yang diam ini banyak selamat. Kata Nabi SAW, man somata najah. Yang diam selamat. Justru yang paling bahaya orang yang banyak bicara. Dan salah satu diam pada zaman sekarang adalah diam di dalam media sosial. Media sosial ini fitnahnya besar. Ya, maka dia harus menahan dirinya. Dia lihat bagaimana mauqif, sikap dia terhadap media sosial ini. Kalau seandainya bermanfaat dia untuk masuk ke dalam media sosial, dia masuk. Tapi kalau seandainya tidak ada manfaatnya, dia tahan dirinya. Dia tidak akan mati kalau tidak memiliki media sosial. Ya, maka dia lihat, ya, ada manfaatnya atau tidak. Kalau misalnya memang ada manfaatnya, dia juga minta tolong kepada Allah agar bisa bermuamalah dengan baik dengan media sosial ini. Ya, jangan sampai termakan, sampai menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya dari media sosial ini. Ya, dia pencuri yang paling cerdik pada zaman sekarang, mencuri manfaat kita, waktu kita, dan seterusnya.